Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kelas negara perlu meliburkan. Ini hari libur, tanggal merah, dan Ustaz Tolong. Negara perlu meliburkan untuk memperingati peristiwa besar dalam perjalanan hidup Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat. Mukjizat artinya kesaktian. Amrun khariqun lil 'adah. Kejadian yang di luar nalar manusia, yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dilawan, bahkan akal biasa sulit untuk menang. Karena itu peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi, katanya Allah, Maha suci zat Allah maksudnya, asra yang telah menjalankan bi'abdihi terhadap hambanya lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, di mana telah aku berkahi di sekitar Masjidil Aqsa itu. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Nabi diisrakan, Nabi dimi'rajkan, linuriyahu min ayatina, supaya Allah menampakkan kepada Rasulullah sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah.
Beliau sendiri butuh untuk mendengarkan, membacakan sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu. Disampaikan oleh Allah. Ini sejarahnya Nabi Adam, ini sejarahnya Nabi Nuh, ini sejarahnya Nabi Ibrahim, ini sejarahnya Nabi Ishak, ini sejarahnya Nabi Isa, dan seterusnya. Mengapa diceritakan sejarah nabi-nabi terdahulu? Bahkan ketika Rasulullah Mi'raj itu naik gitu, dari langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya bertemu dengan para nabi. Artinya apa? Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah dengan melalui silaturahim antar manusia dan silaturahim dengan para nabi dan para malaikat, agar kita tidak melupakan sejarah. Di dalam Al-Quran, para jemaah sekalian, dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Pada ngantuk apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kalau semangat begini saya ikut semangat jadinya. Wa kullan naqussu, masing-masing aku ceritakan, katanya Allah, 'alaika, kepada engkau Muhammad, min amba'ir rusul, dari sejarah para rasul. Tujuannya apa? Linusabbitu bihi fu'adak, agar hatimu, hai Muhammad, mantap menjalani perjuangan, mantap menjalani kehidupan. Kalau Rasulullah SAW butuh diceritakan para nabi, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana dengan kita? Maka saya terima kasih kepada panitia, tadi disampaikan melalui wasilah Ustaz Faruk, telah menghadirkan saya di tempat ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita untuk mengenang peristiwa besar di dalam agama Islam. Dan orang yang mengenang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam Islam, syiar-syiar Islam, itu menunjukkan hati kita ini ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, saya tidak ingin bercerita panjang lebar berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena semalam mungkin bisa dilihat di YouTube, di depan wali kota saya sampaikan sedikit tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, agar kita sebagai umat manusia, termasuk ibu-ibu, bagaimana setiap hari terus menerus tanpa henti untuk melakukan perbaikan diri. Kita duduk di sini dalam rangka thalabul ilmi. Mengapa penting ilmu? Mengapa penting ilmu dicari? Karena kalau kita perhatikan, ilmu itu merupakan langkah pertama untuk melakukan sebuah perubahan. Di dalam ilmu tauhid yang saya pelajari, ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Bu, ilmu, iradat, kudrat. Ulangi, ilmu, iradat, kudrat. Ilmu artinya ilmu pengetahuan. Maka saudara-saudara sekalian, mengapa terjadi tindakan yang baik dan tindakan yang buruk? Tindakan yang baik dan tindakan yang buruk, perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, itu tidak lepas daripada keinginan, yakni iradah. Mengapa orang mempunyai iradah, mempunyai keinginan? Karena orang tersebut mempunyai ilmu. Maka majlis ilmu semacam ini wajar kalau dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat kita. Amin. Bahkan duduk di satu majelis ilmu semacam ini cuma 1 jam saja, saatan. Kalimat saatan tidak harus bermakna 1 jam, sebentar. Ini lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berapa? 1000 rakaat. Kalau ibu-ibu potongannya 1000 rakaat boro-boro. Sholat tarawih saja cari yang diskon. Masjid ini sholat tarawihnya berapa? 20. Yang sebelah sana 11. Kesana aja gitu ya. Kenapa? Lebih cepat gitu. Ketahuan kan? Maka saudara-saudara sekalian, luar biasa ini. Saya apresiasi, mudah-mudahan panitia yang luar biasa. Saya datang kaget. Ada apa Pak Ustadz Faruk? Pak Kiai disambut sama apa? Sama ibu-ibu. Kerbak. Dikirain ada apa gitu ya. Saya bilang jangan foto-foto saya jangan dikirim ke rumah gitu. Ketahuan istri saya sih disambut ibu-ibu gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan begini. Ala inna fil jasad. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruk perilaku manusia. Ala wahyal qalbu, katanya Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati kita. Karena itu para jemaah sekalian, mari dalam kesempatan ini yang singkat ini, saya berharap ada pengaruh daripada pengajian ini. Pulang dari tempat ini kita bisa bersih hatinya. Amin. Yang menentukan baik dan buruk perilaku kita adalah hati, kata Rasulullah. Berbicara hati, ibu, sejatinya manusia itu awalnya bersih. Manusia itu yuladu alal fitrah. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada istilah dosa bawaan. Tapi dalam Islam tidak ada dosa bawaan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan membawa dosa orang lain. Artinya apa? Kita terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, anak siapapun. Mau dia anaknya orang Kristen, mau dia anaknya orang Buddha, mau anaknya orang Islam, yuladu alal fitrah. Manusia terlahir dalam keadaan suci, termasuk hati kita. Tapi kemudian di perjalanan kehidupan, karena lingkungan orang tua, lingkungan bapak ibunya, lingkungan tetangganya, lingkungan sosial media, akhirnya hatinya menjadi kotor. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus segera mendeteksi bapak ibu. Bapaknya cuma berapa nih ya? Saya jadi kagok, biasa ceramah di depan bapak-bapak sih ya. Jadi ibu-ibu saya itu sementara ini jarang ceramah di depan ibu-ibu begini atau bapak-bapak, karena situasi COVID ya. Selalu diingatkan prokes yalah, kita harus ikhtiar ya. Sering-sering saya itu paling ya di TVRI, di acara Serambi Islami, atau ketika bulan puasa itu di Kompas TV di Sahur Time ya. Pernah ngeliat nggak? Oh, berarti nggak pernah ngeliat TV dong. Baik, kalau ibu nggak lihat TV, lihat YouTube saja, tulis Sahur Time Kiai Haji Misbahul Munir, itu akan muncul. Ya orangnya ya ini orangnya, nggak usah lihat belakang gitu ya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sehingga kita perlu mendeteksi, perlu memeriksa apakah hati kita ini bersih, apakah hati ini kotor, apakah hati kita ini sehat atau hati kita ini berpenyakitan. Harus tahu. Awalnya bersih, iya. Apakah sekarang sudah kotor? Mari kita ingat,
apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi? Awas, salasun muhlikat, katanya Rasulullah. Ada 3 penyakit hati yang dapat membinasakan manusia. 3. Yang pertama, syuhun muta, pelit yang diikuti. Yang nomor 2, wahawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang nomor 3, wa i'jabul mar'i bi nafsi, ujub atau bangga terhadap ibadahnya sendiri, bangga terhadap ilmunya sendiri, bangga terhadap dirinya sendiri. Saudara sekalian, saya kalau membaca hadis ini, saya karena orang pesantren tidak berani memaknai sendiri apa yang dimaksud sabda Rasulullah. Saya kutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ternyata apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu, penyakit yang pertama adalah penyakit hasud. Bu, penyakit apa? Hasud alias iri hati alias dengki, itu penyakit yang pertama. Yang nomor 2, penyakit hati yang bahaya adalah riya. Apa? Riya itu al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia, beribadah karena manusia, pengajian karena manusia, ceramah karena manusia, tahajud karena manusia. Selfie, cekrek, sedang tahajud. Apakah nggak boleh Pak Kiai? Boleh-boleh saja, tapi jangan riya, betul? Yang nomor 3, penyakit yang bahaya terhadap diri kita dan hati kita adalah ujub. Saudara, karena ini suasana benar-benar ngaji, sehingga pulang dari tempat ini saya berharap kita makin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, hasud. Hasud garis miring iri hati garis miring dengki. Apa hasud itu? Hasud itu lebih parah daripada sekedar pelit. Kalau tadi dikatakan apa? Syuhun muta, pelit yang diikuti. Pelit yang diikuti. Pak Kiai, kalau pelit yang tidak diikuti apa boleh? Bisa saja, bisa terjadi. Karena manusia itu hakikatnya pelit. Enggak kiai, enggak ibu-ibu, enggak ibu nyai, pelit. Kok berani saya menuduh? Kata Quran, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang karakternya pelit. Kalau nggak percaya, ibu, bu nyai datang ke saya, assalamualaikum Pak Yai. Iya, waalaikumsalam. Kiai, itu mobil Kiai Fortunernya tolong disedekahkan untuk masjid. Tunggu dulu, kata saya, kegedean, apalagi saya sewa. Assalamualaikum Bu. Iya. Kiai datang, ibu punya rumah? Iya Pak Kiai, rumahnya buat saya. Untuk apa? Untuk pesantren. Tunggu dulu Kiai. Manusia pelit wajar, tapi yang tidak wajar adalah ketika pelitnya diikuti. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, dipinta sama Allah, sudah sampai 1 nisab, sudah waktunya zakat, keluarkan dong 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, namanya pelitnya diikuti. Dan lagian bahaya ibu-ibu, kalau nggak ngeluarin zakat bahaya. Apa saja ada zakatnya. Ada kue nggak? Gus minta kue Gus. Nggak makan, cuma ngasih contoh aja. Kue buah, maaf, menunjuk salah ini. Ya Allah ya Rabbi, coba dibuka ini biar nggak tegang. Kita ngaji kok jadi tegang gitu. Ini buah apa namanya? Boleh dimakan? Kulitnya dibuang? Kulitnya jangan dimakan? Bener kan? Ini apa ini? Boleh dimakan? Kulitnya jangan dimakan ya? Nggak usah diajarin Pak Kiai. Ini sebenarnya ada filosofi. Setiap apapun di sekeliling kita ada zakatnya. Jangan ditelan semua. Betul-betul.
Jadi kalau kita dikasih waktu sama Allah 24 jam sehari semalam, dipanggil zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau ibu tidak memenuhi panggilan Allah, tidak mau sholat, namanya pelit, pelitnya diikuti. Setahun silakan makan, boleh, kulu washrabu, makan minumlah, tapi di saat nanti bulan Ramadan dikatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, maka ketika engkau tidak melaksanakan puasa, pelitnya diikuti. Ini tidak boleh. Tapi lebih daripada pelit adalah hasud. Apa? Iri hati alias dengki. Kalau pelit, mobil saya, rumah ibu dipinta sama saya tidak boleh. Oh, rumahnya ibu. Betul? Mobilnya saya. Tapi kalau yang namanya hasud, yang namanya dengki, yang namanya iri, kemuliaan miliknya Allah, harta miliknya Allah, kemudian diberikan kepada Ustadz Faruk. Nah, Ustadz Faruk sudah main HP nih. Ustadz Faruk kaya. Ini Gus Lukman, ini dari Kebumen, salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gus, dikasih sama Allah kemuliaan, santrinya 1000. Kemudian saya bilang, kok Ustadz Faruk yang kaya, kok Gus Lukman yang mulia, kok Ibu Nyai Rafiatus Sa'adah yang punya majelis. Sakit hati melihat orang lain seneng. Halo? Ini namanya penyakit SMS. Apa? Susah melihat orang lain seneng. Allah. Susah melihat orang lain seneng. Kalau ada orang seneng, apa? Beli rumah, sakit dada. Tetangga beli mobil, sudah mengkerut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, jangan dipelihara, jangan dipelihara. Jangan dipelihara sifat hasud ini, jangan. Karena sifat, katanya ilmu tauhid, sifat butuh mausuf, sifat butuh tempat. Penyakit itu butuh tempat. Misalnya, mohon maaf, Gus Lukman gak suka kepada saya. Kemudian Gus Lukman bilang, awas Kiai Misbah, tak sentil, peong. Hilanglah Kiai Misbah dari kehidupan, hilanglah Kiai Misbah dari peredaran. Mungkin aktivitasnya mati oleh sebab dipotong sama beliau. Pertanyaannya, apakah selesai penyakit hasud daripada Gus Lukman? Tidak. Besok lagi Allah akan menurunkan Kiai Misbah, Kiai Misbah, Kiai Misbah yang lain. Gus Lukman hanya ngomong, kok itu yang maju, kok itu yang mulia. Saya nggak mencontohkan ibu, takut pulang-pulangnya saya dipelototin. Saya tersinggung Pak Kiai. Saya contohkan teman saya. Maka hal ini mari kita bersama-sama. Kalau kita punya penyakit SMS, seneng, apa tadi? Susah melihat orang senang, maka ayo kita obati dengan SMS juga. Apa? Senang melihat orang lain senang. Bu, ada tetangga mengundang, assalamualaikum, ada undangan nikahan, oh orang senang, datang kita. Ada orang maju, ada orang lain sukses, ucapkan selamat. Betul? Senang melihat orang lain senang. Ini insya Allah pribadi kita akan menjadi pribadi yang hebat. Rata-rata pemimpin besar, tokoh-tokoh besar, orang-orang sukses di bidangnya, kalau ada orang lain senang, dia ikut senang, ucapkan selamat, selamat Pak. Kalau perlu kirim karangan bunga. Betul. Waktu itu saya sempat mikir, ini buang-buang duit, kata saya. Ada orang senang, dia kirimin karangan bunga. Ada orang sedih, dia kirim ucapan bela sungkawa. Beli karangan bunga, saya tanya, kira-kira kalau di Batam satu papan itu berapa? 300.000 sampai 500 yang paling bagus lah gitu. 500.000 kan buang-buang duit. Betul.
tapi ternyata ini bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita senang kalau ada orang lain senang. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Pak Kiai, kira-kira kalau saya pelihara sifat hasud, apa akibatnya? Rasulullah mengingatkan, iyyaka wal hasada, awas, jangan sampai kamu punya sifat hasud, jangan sampai kamu punya sifat iri hati, dengki. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, dapat mengikis kebaikan, kama yakulun narul hatab, sebagaimana api bisa mengikis kayu bakar. Karena itu jangan hasud, jangan iri hati. Saudara-saudara sekalian, ini di dunia capek orang hasud itu, capek melihat orang maju sakit hati, melihat orang sukses sakit dada, melihat orang beli rumah pingsan. di dunia capek, iya di dunia. Wala adzabul akhirati akbar, besok di akhirat lebih pedih. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, para jemaah sekalian, ini karena pengajian ini ya, ini serius saya. Yang nomor dua, penyakit yang perlu kita jaga jangan sampai menempel di dalam hati kita adalah riya. Riya itu al-amalu li ajli nas, beramal karena manusia, beribadah karena manusia, sholat karena manusia, umroh bolak-balik karena ingin dipuji. Na'udzubillah. Tapi jangan sampai kemudian ibu-ibu diajak pengajian, ayo ikut pengajian, enggak ah, kenapa? Takut dipuji sama tetangga, takut dibilang so alim. Ada nggak begituan? Ada, ngaku. Ibu-ibu kalau diajak pengajian kemudian menjawab, kenapa nggak mau ikut pengajian? Ah, takut dibilang so alim. Sama siapa? Ya sama teman-teman saya. Maka itu namanya riya juga. Kalau tadi beramal karena manusia, wa tarkul amalu li ajli nasriya, meninggalkan amal, meninggalkan ibadah, meninggalkan pengajian karena manusia, itu juga masuk kepada riya. Na'udzubillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini tidak diperintahkan kecuali satu, agar ketika ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, di dalam kitab Bidayah itu diceritakan besok di akhirat banyak orang pingin masuk surga. Yang ahli ibadah pingin masuk surga, yang ahli sedekah pingin masuk surga, yang ahli tahajud pingin masuk surga. Yang seperti saya, kiai-kiai juga pingin masuk surga. Bahkan orang yang mati di jalan Allah, jihad fi sabilillah, mati di jalan Allah, mati syahid, mati syahid pingin masuk surga. Ditanya sama Allah, hei fulan, iya, pingin kemana? Pingin masuk surga. Mau kemana? Mau masuk surga. Apa amalmu? Apa katanya? Istashhadtu fi sabilik, saya mati syahid, saya mati di jalan Allah. Apa katanya Allah? Bohong. Bohong. Bal aradta ayyuqala suja, kamu pingin disebut pemberani, kamu pingin disebut sebagai pahlawan. Namamu sudah disebut pemberani, makamu sudah disebut pahlawan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak, kamu tidak akan masuk surga, tidak ada bagian kamu di dalam akhirat. Na'udzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin ya Rabbal. Cuma ibu-ibu mohon maaf ya ibu, kalau ketika saya sholat Allahu Akbar, dimulai dari takbir ditutup dengan salam, kemudian terlintas riya, pingin dipuji, jangan berhenti. Ketika amal bersedekah yang banyak kemudian terlintas ingin pamer, jangan berhenti. Betul-betul.
Karena apa? Kalau berhenti itu namanya kita kena godaan setan. Karena orang ikhlas itu awalnya memang kadang-kadang tidak ikhlas. Kita harus belajar al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas itu dengan cara belajar untuk ikhlas. Karena itu anak kita kalau disuruh sholat kemudian dikasih pahala nggak nyambung, betul-betul. Ayo nak sholat, dapat apa bu? Dapat pahala, nggak nyambung. Tapi kalau disuruh sholat untuk apa? Nanti dibeliin sepeda, semangat, betul-betul. Demikian juga di dalam Islam, ibu-ibu kalau sholat duha motivasinya apa? Biar gampang rezekinya, bu. Betul-betul. Ada juga ibu-ibu misalnya ketika dia itu sholat tahajud baca surat Waqiah, tujuannya apa? Agar gampang rezekinya. Rasulullah mengajarkan kalau kamu ingin gampang rezekinya maka hendaknya memperbanyak baca istighfar. Betul? Man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, istiqomah baca istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan yang kau hadapi dan engkau akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak duka-duka. Dan Rasulullah tahu walaupun umatnya sudah tua bangka seperti saya, kadang-kadang juga mata duitan. Ketawa ibu. Kadang-kadang manusia dikasih akhirat nggak nyambung, tapi ketika dikasih dunia itu nyambung kepada kita. Tapi para jemaah sekalian, mohon maaf, jangan titik di situ, jangan berhenti di situ, tapi koma. Mengapa kita ingin mendapatkan harta dan dunia? Tujuannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allah mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau saya salah, kalau saya alfa ya Allah, mohon maaf ya Allah. Betul? Jadi jangan berhenti lantas di tengah jalan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai salam. Di tengah-tengah ada keinginan, pingin dilirik sama orang, pingin disebut sama orang, pingin dipuji sama orang. Jangan berhenti. Apalagi cuma kelas seperti saya. Kelas seperti saya, ulama-ulama sekarangan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bu, kalau ada nama sahabat tolong biasakan kalau Sayyidina Abu Bakar jawab radhiyallahu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Agar kita beda dengan kelompok sebelah. Ada orang Islam mengaku Syiah, mereka itu kalau menyebut Abu Bakar bukan radhiyallahu an tapi laknatullah. Siti Aisyah finnar, di neraka. Kalau orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi saya lihat mulai tadi ada baca apa ibunya? Burda, apalagi Qasidah Muhammadiyah, apalagi tadi saya ngikutin bacaan ya Nabi salam mahallul qiyam. Semua ini adalah amalan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, baik Quran maupun hadis. Di antara ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau disebut para sahabat menyebut radhiyallahu, sampai-sampai kalau kita sholat tarawih, Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu, betul-betul sama kan?
Kenapa disebut semacam itu? Tanpa sadar sebenarnya ingin mengajarkan hormatilah para sahabat, karena Rasulullah mengingatkan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang di langit, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, di mana saja kamu ikut para sahabat kamu akan dapat petunjuk. Karena itu kalau saya besok Jumat ya, baik. Kalau Jumatan di sini ketika khutbah itu ada kalimat yang nggak sadar para jemaah. yakni khotib-khotib itu menyampaikan wardu anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi adilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ada kalimat itu. Apa maksudnya? Ingin memberi kampanye, pemberitahuan kepada masyarakat agar hormat kepada para sahabat. Ini ciri daripada pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya kok sampai ke sini cerita ya? Kembali kepada pelajaran, kembali kepada laptopnya nggak bawa. Bu, jadi kalau terlintas di perjalanan ketika kita ibadah, ketika melaksanakan umroh atau kita tahajud, terlintas ada keinginan dipuji, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita yang salah-salah ini jangan dilempar oleh Allah. Nggak butuh saya ibadahmu, nggak butuh kepada umrohmu, nggak butuh kepada Quranmu. Na'udzubil wala tadrib biha wujuhana. Jangan sampai ya Allah kau pukulkan kembali ibadahku kepada wajahku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, ini pengajian nggak boleh panjang-panjang. Ibu cukup ketemu saya, setelah itu boleh ngajinya di YouTube. Pengajian Kemisbah ada, gampang, yang penting punya pulsa atau les kota ya. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, penyakit yang harus kita jaga jangan sampai merasuk ke dalam hati kita adalah ujub. Ujub itu apa? Bangga terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya suci, orang lain kotor. Na'udzubil, bergemuruh di dalam hatinya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini namanya ucapan iblis. Mohon maaf, silakan ibu ibadah yang banyak, baca sholawat yang banyak, silakan baca Quran yang rajin, tahajud jangan sampai kosong, tapi pegang hati kita jangan sampai ada kesombongan, merasa dirinya orang yang paling suci, orang lain kotor, dirinya ahli surga, orang lain ahli neraka. Na'udzubil. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an pernah mengingatkan, kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silahkan ibadah, perbanyak ibadah, Qurannya, sedekahnya, sholawatnya, istighfarnya, tahajudnya, silahkan. Tapi tetap wakun indan nafsi syarran nas, jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Betul-betul. Saya ketemu dengan ibu, lebih baik ibu. Kenapa? Ibu yang lebih sepuh. Saya ini masih muda. Jangan, saya pegang tongkat ini cuma action karena di depan kamera saja. Karena saya biasanya kalau pegang tongkat ini niatnya ittiba kepada Rasulullah, bukan gaya-gaya, bukan. Rasulullah itu pegang tongkat, wong jenderal-jenderal pegang tongkat, tongkat komando. Nabi Musa pegang tongkat, saya juga pegang tongkat, bukan gaya-gaya saja, tapi memang ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dapat pahala. Pakai surban, kenapa pakai surban? Bukan ganteng-gantengan, bukan. Karena pakai surban diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya berharap mudah-mudahan nuansa keilmuan saya tersampaikan kepada masyarakat, terasa sejuk dan terasa mendamaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ibu-ibu harus punya perasaan. Misalnya saya ketemu dengan ustazah yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya lebih banyak. Ketemu sama anak kecil, ada yang lebih baik. Kenapa? Dosanya sedikit. Ketemu sama kiai, kita katakan kiai yang lebih baik. Kenapa? Loh, kiai ilmunya lebih banyak. Begitu. Sampai kalau kita ketemu dengan orang kafir, mohon maaf ya, agak ekstrim ini, ketemu sama orang non muslim, jangan petantang-petantang saya Islam,
pasti masuk surga. Kamu kafir pasti masuk neraka. Bu, tahan. Jangan ada kesombongan, jangan ada kecongkakan. Loh Pak Kiai, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang kafir akan masuk neraka? Oh iya benar. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan innad dina indallahil, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan dikatakan di tempat yang lain, di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Bukankah demikian bagi? Kenapa kita tidak boleh mengatakan saya pasti masuk surga, kamu kafir pasti masuk neraka? Saya tahan. Karena apa para jemaah? Terus terang saja, yang namanya kebaikan itu akan menjadi nilai baik kalau diterima oleh Allah Subhanahu. Kita tidak tahu apakah saya mati husnul khotimah atau na'udzubillah mati su'ul khotimah. Yang katanya bajingan tengik kafir sekafir-kafirnya, nggak tahu. Jangan-jangan dia sekarang bajingan, besok kafir, mati kurang sehari, kafirnya dicabut sama Allah, diganti hidayah. Siapa yang mau menghalang-halangi Allah? Allahumma shalli ala Muhammad. Di Mekah itu Bu, ada tukang adzan 40 tahun tidak pernah meninggalkan berjamaah. Adzan di Masjidil Haram 40 tahun. Tapi ternyata na'udzubillah matinya tidak membawa iman. Di zaman Bani Israel dulu ada namanya Kiai Barsiso. Kalau di dalam kitab Durratun Nasin ada. Kiai Barsiso itu ahli ibadah, siang ibadah, malam ibadah, siang berjuang, malam qiyamul lail, bangun malam untuk tahajud. Tapi ternyata Kiai Barsiso walaupun punya santri 1000 dan 1000 semua bisa terbang, akhir daripada kehidupan Kiai Barsiso itu matinya su'ul khotimah. Karena apa? Karena Kiai Barsiso itu pada waktu itu digoda sama iblis, disuruh milih 3, disuruh zina, disuruh mencuri, disuruh berzina, apalagi minum khamar, terus sama membunuh. Betul. Disuruh salah satunya milih. Kamu berzina, katanya Kiai Barsiso, nggak mau lah. Oh kiai kok berzina? Membunuh, enggak lah. Kalau ketahuan polisi saya ditangkap. Oh begini aja lah, tipis-tipis aja. Minum khamar. Oh boleh, minum khamar boleh. Tapi nggak ada kamera kan? Nggak ada. Yang melihat nggak ada. Akhirnya para jemaah sekalian, minumlah Kiai Barsiso itu. Minum apa? Khamar. Ya namanya kiai nggak pernah minum, cuma dapat 1 gelas saja langsung teler, langsung mabuk. Setelah mabuk hilang akal, yang menyuguhi orang perempuan berzina dengan perempuan ini. Setelah berzina dia ketakutan, loh saya kok minum, saya kok berzina, nggak ada orang, nggak ada, cuma ada anak kecil yang melihat, loh bahaya ini kalau cerita orang lain nama saya bisa hancur, dibunuh. Halo? Gara-gara khomer, gara-gara miras, dia berzina, dia membunuh. Karena itu saya syukur kemarin Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah bersuara keras, jangan biarkan Mas ajarin apa? Perpres, bukan pampers ya. Pampers itu kan yang dipakai sama anak-anak itu. Perpres miras ditolak oleh para ulama. Majelis Ulama bersuara, Nahdlatul Ulama bersuara, Muhammadiyah bersuara, karena tahu di dalam kitab Durrah tadi diceritakan bagaimana dikatakan al-khamru ummul khaba'is, khamr galis miring miras adalah sumber daripada kemaksiatan. Nah ini saudara-saudara sekalian, akhirnya apa? Akhirnya Kiai Barsiso mau tobat, nggak sempat tobat. Sebelum tobat nyawanya sudah diambil sama Allah.
mati dengan keadaan su'ul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ibu-ibu, mari kita bersama-sama, jangan ada kesombongan. Betul? Ibadah silakan, baca Quran yang banyak silakan, sedekah yang banyak silakan. Dia akan menjadi baik kalau diterima oleh Allah. Pertanyaannya, ibadah saya diterima atau tidak? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Ibu tahajud diterima atau tidak? Nggak tahu. Ketika saya bersedekah nggak tahu diterima atau tidak. Ketika kita baca Quran diterima atau tidak, nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa harus sombong? Kita masuk surga atau masuk neraka, tidak ada yang tahu. Kan itu tawadhu, rendah hati. Betul betul. Rendah hati kita. Di depan siapapun, ibu yang lebih baik, bapak yang lebih baik, adik yang lebih baik. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan saling menghormati satu dengan yang lain. Cuma jangan begini, Pak. Wah, Pak Kiai, kalau sama-sama nggak jelas, mendingan nggak usah ada pengajian. Bu, yang ibadah belum tentu masuk surga, yang nggak ibadah belum tentu masuk neraka. Yang Islam belum tentu masuk surga, yang kafir belum tentu masuk neraka. Ya kalau begitu ya tidur aja, bubar aja masjid ini. Bukan begitu para jemaah sekalian. Yang ibadah belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak. Yang Islam belum tentu masuk surga, takut mati su'ul khotimah, apalagi yang jelas kafir. Yang kerja belum tentu kaya, apalagi yang yang berobat belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Yang hati-hati di jalan, sudah baca doa qomat kamit sampai salah doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saking paniknya, padahal itu doa makan. Saya tadi sebelum masuk ke sini, saya lewat jembatan apa Ustaz Faruk? Hah? Barelang ya. Foto-foto dulu. Saya lihat ke bawah, aduh, lautan, takut juga saya. Akhirnya doa, ya Allah, Allahumma barik lana fima. Salah Pak Kiai, itu doa makan. Katanya jinnya, saya kok takutan sama Kiai, saya mau dimakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah sekalian yang saya hormati, jadi mari kita bersama-sama tetap jaga hati. Ini namanya tawadhu, ini namanya rendah hati. Baik rendah hati itu. Kalau orang rendah hati, man tawadhu rafa'ahu Allah, orang yang tawadhu rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Saya di depan kiai, saya bukan kiai, saya santri. Di depan mertua, saya bukan kiai, saya mantu. Kalau nggak ngaku mantu dipecat. Betul-betul. Di depan mertua saya, wah biasa. Ibu-ibu mohon maaf, ibu jangan kaget. Disuruh jemur baju, siap. Saya kan dimungi kacong, iya. Jemurin baju, iya. Mertua iya, bukan kiai, padahal saya di mana-mana sudah khotbah, di Istiqlal saya khotbah, di TV masuk TV, tapi di depan mertua saya katakan saya bukan kiai, saya mantu. Sebabnya kalau saya nggak mantu saya dipecat. Enggak. Bukan berarti saya menghormat orang lain, menghormat orang tua kurang kekiaian saya, tidak. Hormat kepada ibu saya kurang kekiaian saya, enggak. Saya hormat kepada kiai saya yang mengajarkan ilmu kepada saya. Saya bukan kiai kalau di depan kiai saya santri. Ini namanya tawadhu. Wah, kalau orang tawadhu, katanya Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang takabur, apa takabur? Sombong, wada'ahu Allah, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersama-sama sebagai ibu-ibu, karena saya tahu ibu-ibu punya suami di rumah, punya anak. Ayo kita fungsikan sebaik-baiknya diri kita. Paham ya? Di depan suami jangan petantang petenteng. Ini mumpung gak ada istri saya. Ya. Ibu, suamimu itu adalah surgamu. Kiai, dia nggak bisa cari duit. Ya sekarang yang cari duit saya, rezeki dari saya. Jangan sombong. Jangan-jangan rezeki yang diberikan oleh Allah lancar lewat ibu itu sebab oleh suami.
Kepentingan suami itu adalah bagaimana sekiranya suami itu menjadi tameng agar kita ini tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya. Mumpung ini ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak kan, cuma dua ini tersangka ini. Bu, mumpung ibu-ibu, nanti kalau ada bapak-bapak saya kasih nasihat yang lain. Taati kepada suamimu. Betul? Kau andaikan boleh sujud kepada selain Allah, sujudlah engkau kepada suamimu. Saya berani ngomong begini karena nggak ada istri. Kalau istri saya nggak bisa dinasihatin saya panggil kiai yang lain gitu. Karena apa saudara-saudara sekalian? Kalau nggak bisa menempatkan diri, naudzubillah. Banyak zaman sekarang ini subhanallah tidak bisa menempatkan diri. Akhirnya yang terjadi, kalau saya mengatakan ini surban saya dengan sarung saya, kalau diukur lebih mahal sarung saya. Surban lebih murah. Tapi walaupun surban lebih murah, tetap posisinya di atas, sarung di bawah. Saya punya sepatu mahal, harganya bisa 2 juta, 3 juta. Tetapi walaupun sepatu itu mahal, tetap posisinya di bawah. Surban lebih murah, tetap di atas. Itu maksudnya apa? Saya kasih nasihat kepada ibu-ibu dalam masalah ini. Ada ceritanya seorang perempuan yang taat kepada suaminya. Suaminya masuk surga, mertuanya masuk surga, orang tuanya sendiri masuk surga. Karena apa? Karena ibu ini taat kepada suaminya. Dibilang sama suaminya, kamu jangan keluar ya. Iya, sampai kapanpun jangan keluar, ada apa saja jangan keluar, kecuali saya sudah pulang. Di dalam tengah-tengah peristiwa itu, orang tua daripada orang perempuan ini sakit. Semua menjemput, Bu, bapaknya sakit, nggak bisa, saya dilarang sama suami. Sampai sakaratul maut, sampai wafat, orang perempuan ini nggak mau keluar. Karena apa? Karena taat kepada suami. Ternyata para jemaah sekalian, setelah dikubur ada orang yang mimpi terhadap bapak daripada ibu ini. Di dalam kuburnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dirahmati? Jawabannya, karena barokah taatnya anak kepada suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salihah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama sebelum saya tutup majelis ini, kita membaca doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Baca bersama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana dhunubana. Bersama Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba dana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Para jemaah sekalian, selanjutnya kita membaca istighfar. Di bulan Rajab ini disebut oleh Rasulullah sebagai syahrul istighfar,
perbanyak istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca astaghfirullahaladzim boleh, baca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 30 kali boleh, baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka boleh. Silakan, intinya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan di bulan Rajab ini, bersihkan diri kita. Nanti setelah bersih, ibarat orang mandi sudah bersih, besok di bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Pakai pakaian yang indah. Dengan apa? Perbanyak sholawat. Karena sholawat kalau kita baca sallallahu ala Muhammad, Nabi Muhammad disebut, sifat-sifat yang baik dari Nabi Muhammad akan nular nempel kepada kita. Amin. Baru nanti di bulan Ramadan disebut syahrul Quran, syahrul ibadah, bulan ibadah. Kita ibadah nikmat, puasa nikmat, baca Quran nikmat. Karena apa? Sejak bulan Rajab sudah kita baca istighfar, bulan Sya'ban kita baca sholawat, dan insya Allah kita akan merasa nyaman dan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selanjutnya para jemaah sekalian, mari kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan memberi syafaat, yang akan memberi pertolongan besok di hari kiamat. Di saat tidak ada orang yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan kita baca sholawat karena ini perintah Allah. Sambungkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama ikuti bacaan kami. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Mari kita doa bersama-sama, aminkan. Dari ibu masing-masing kita mohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan bangsa ini. Allah selamatkan dari segala mara bahaya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah dengan niatan, ya Allah, dengan barakah Al-Fatihah kabulkan segala hajat kami. Kita kirimkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, suami atau istri kita yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa mereka. Wa nawwirullah kuburahum, berilah cahaya kerahmatan di dalam kuburan mereka ya Allah. Wa ayyid alaina berkatim asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini, majlis ini, majlis yang penuh dengan rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan setelah ini perpisahan yang terhindar dari segala mara bahaya dan dosa. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.